Kemudian misalkan lagi ya, kalian ekonomi dan perbankan, kalian untuk bidang sertifikasinya akuntansi dan keuangan. Ini kalian kedua-duanya, ini kalau kalian ijazahnya ini bisa pakai ijazah S1, daftar di SMK untuk formasi akuntansi dan keuangan lembaga. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, sekarang ini sudah semakin dekat saja untuk pendaftaran P3K tahun 2021. Nah, pada kesempatan ini kita akan memperbaharui informasi terkait dengan linearitas ijazah para pendaftar seleksi guru P3K tahun 2021 ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah menyiapkan yaitu sebuah bahan yang kita ambil, yang kita cuplek. Ini adalah yang bersumber dari BKN. Sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa yang bisa mendaftar untuk seleksi guru P3K tahun 2021 itu adalah di sini ada 4 golongan. Yang pertama, ini adalah tenaga honorer kategori 2 yang masih terdaftar di BKN. Kemudian guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri. Kemudian yang terdaftar di Dapodik ya. Kemudian guru honorer yang mengajar di sekolah swasta terdaftar di Dapodik, dan juga lulusan pendidikan profesi guru atau fresh graduate. Kemudian dalam salah satu ketentuan di sini teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan linearitas ijazah. Lihat, tes diadakan selama 3 kali. Kemudian ketentuan tes 3 kali itu seperti apa? Silakan simak video saya sebelumnya. Kemudian di sini verifikasi administrasi. Nanti akan ada verifikasi administrasi ya sebelum pelaksanaan SKB. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikat pendidik terlebih dahulu. Jadi terkait dengan didasarkan pada sertifikat pendidik dulu. Jika tidak sesuai, dilakukan berdasarkan juga kualifikasi pendidikan. Misalkan saya itu ijazah S1-nya adalah misalkan PKN gitu ya. Kemudian saya sertifikat pendidiknya itu adalah guru kelas SD. Artinya kan saya bisa melamar 2 formasi teman-teman. Yang pertama, kalau didasarkan pada sertifikat pendidiknya itu saya bisa saya guru kelas ya. Ya, misalkan saya bisa melamar formasi guru kelas. Itu kalau didasarkan pada sertifikat pendidik. Kita juga bisa mendaftar guru PKN ya di SMP atau SMA kalau didasarkan pada ijazahnya. Selanjutnya, sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan itu nanti tidak tidak sembarangan. Inilah merujuk pada surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud nomor 161460 B.B1 dan seterusnya, ini tanggal 15 Maret kemarin, yang mana untuk isi dari surat yang menyatakan terkait dengan linearitas ijazah itu adalah terdapat pada, nah ini teman-teman, terdapat pada surat edaran Dirjen GTK Kemdikbud nomor sekian tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K ya. Oke, di sini dalam rangka pendaftaran pengadaan guru P3K ini adalah yang pertama, calon guru P3K berasal dari guru dalam jabatan, artinya guru swasta, guru sekolah swasta, guru sekolah negeri, tapi mereka harus terdaftar di Dapodik, dan juga tenaga honorer kategori 2, kemudian juga lulusan PPG. Nah, tapi di sana mereka itu semua harus memiliki yaitu ijazahnya S1 yang linear. Terkait dengan ijazah yang linear ini adalah sudah diterangkan dalam lampiran surat edaran Dirjen GTK tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin unduh, silahkan kalian berkunjung ke website saya ya, www.mariati.com. Kalian pilih label P3K, nanti kalian akan bisa mengunduh untuk surat ini teman-teman. Jadi misalkan di sini kita cek ya, misalkan kita cek di sini ada orang. Nah, ini misalkan administrasi negara, ini dia memiliki sertifikat pendidiknya itu adalah PKN. Ya kan, ini bisa di SD untuk guru kelas ya.
Bisa juga dia di SMA untuk formasi PKN. Kemudian bisa juga di SMK formasi PKN, SMP PKN. Nah, ini lengkap saya rasa teman-teman, ijazah kalian apa saja saya rasa ini sudah dapat ditemukan di sini ya. Misalkan di sini untuk program studi ijazah S1 atau D4-nya kalian adalah agribisnis pangan misalkan. Agribisnis pangan, kemudian nama bidang studi sertifikasinya agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, maka bisa di SMA untuk prakarya dan kewirausahaan. Kita cek yang paling jauh ya. Oke, nah di sini ada banyak banget gini. Nah ini bisa kalian cek satu persatu terkait dengan linearitas ijazah ya. Misalkan di sini untuk ekonomi. Nah, ekonomi, sarjana ekonomi misalkan ya. Di sini bidang sertifikasinya punya ekonomi, maka bisa di guru kelas SD. Nah, bisa di guru kelas SD, teman-teman. Kemudian kalian yang DMS pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kalian PGMI misalkan ya. Kalian punya sertifikat pendidik yaitu 027. 027 itu untuk kode sertifikasi guru kelas SD. Maka teman-teman ini bisa mendaftar formasi di SD sebagai apa? Sebagai guru kelas ya. Nah, kemudian teman-teman yang memiliki ijazah ekonomi pembangunan atau memiliki bidang sertifikasi ekonomi bisa mendaftar formasi di SD untuk guru kelas SD. Kemudian misalkan lagi ya, kalian ekonomi dan perbankan, kalian untuk bidang sertifikasinya akuntansi dan keuangan. Ini kalian kedua-duanya. Ini kalau kalian ijazahnya ini bisa pakai ijazah S1 daftar di SMK untuk formasi akuntansi dan keuangan lembaga. Bisa juga memakai yang sertifikat pendidiknya yaitu mendaftar di sini. Jadi ini adalah suatu kemudahan bagi teman-teman yang kemarin itu bertanya tentang yaitu linearitas ijazah. Kalau ijazah saya A, maka saya apakah bisa mendaftar sekolah B dan lain sebagainya ya. Oke, teman-teman di sini coba kita cek. Nah, di sini apabila calon guru P3K tidak punya sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya ya. Nah, ini namun yang pertama adalah untuk sardiknya yang penting. Jadi misalkan kamu itu punya sardik, nah ini bisa daftar di guru kelas SD ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya sertifikat pendidik ini, kalian bisa pakai S1 nya atau D4 nya teman-teman. Oke, saya rasa itu terkait tentang linearitas ijazah yang saat ini kalian bertanya-tanya ya. Semoga nanti teman-teman bisa lolos semua ya dalam seleksi guru P3K 2021. Dan jika teman-teman sudah lolos, maka tunjukkanlah kinerja yang baik sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan nikmat dan anugerah keterima P3K. Demikian sobat semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.